Selanjutnya, narasumber kita ini seorang dokter spesialis akupuntur. Beliau tamatan spesialis akupuntur dari Universitas Indonesia Jakarta, dan beliau sangat berpengalaman di bidangnya dan juga di bidang estetika bersama dengan Dr. Dewi Afina, yang kali ini akan menyampaikan materi tentang manfaat akupuntur untuk menstimulasi kolagen. Langsung saja kita sambut Dr. Dian Putri, SPK. Kepada Bu Dr. Dian, kami persilahkan dengan segala hormat. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, cek sound dulu. Apa suaranya lumayan jelas? Cukup jelas? Sudah jelas, Ibu Dr. Dian. Alhamdulillah. Kan baru jelas, Bu. Iya. Sebentar, kita mau share screen dulu. Apa udah kelihatan slide-nya, Mbak Rani? Sudah? Ya, Ibu, sudah jelas. Slide-nya mantap, suaranya juga mantap. Oke. Jadi, ada beberapa peserta yang mungkin sebelumnya sudah pernah kenal ya, yang waktu kita bikin acara tahun lalu. Nah, jadi saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Dian Putri, spesialis akupuntur medik. Kebetulan sekarang lagi tinggalnya di Pekanbaru, domisilinya. Saya prakteknya di Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru. Saya udah kenal lama nih sama Dr. Dewi. Jadi udah sering main-main juga nih ke sini. Kita mulai aja ya. Sekarang kita angkat temanya, judulnya adalah akupunktur kosmetik. Jadi manfaatnya dalam simulasi pembentukan jaringan ikat kolagen. Nanti kalau misalnya tiba-tiba ada yang tidak jelas boleh, atau suaranya hilang boleh tolong saya dikasih tahu ya, Mbak Rani atau ibu-ibu atau mbak-mbak sekalian. Oke, Bu Dokter. Mungkin di sini pasti udah pada tahu nih akupunktur itu apa, minimal udah pernah mendengar. Jadi akupunktur itu kalau dari kata perkatanya artinya terdiri dari kata akus dan punktura. Akus itu artinya jarum, sedangkan punktura itu artinya menusuk. Jadi kalau dilihat definisinya adalah ya satu cara pengobatan dengan penusukan titik-titik akupunktur di permukaan tubuh untuk tujuan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Ini kalau dalam dunia medis, promotif ini adalah seperti promosi kesehatan, jadi mencegah selama kita masih sehat, jadi kita harus melakukan tindakan pencegahan supaya kita tidak sakit, apalagi di masa banyak virus seperti sekarang. Preventif, kuratif untuk penyembuhan, rehabilitatif untuk rehabilitasi pasca perawatan biasanya, kemudian paliatif. Nah, pasti kita kalau dengar kata akupunktur itu pasti langsung pikirannya tuh ke tradisional Chinese medicine. Ini adalah terapi yang berasal dari negara Tiongkok zaman dulu. Jadi memang benar akar ilmunya adalah dari tradisional Chinese medicine. Jadi yaitu dari kedokteran timur. Ini sama halnya dengan bekam. Bekam juga kan dari kedokteran timur. Nah, dia sudah ada sejak 3.500 tahun yang lalu. Kemudian akupunktur ini kalau yang dari tradisional Chinese-nya sangat-sangat menarik. Jadi dia tidak hanya untuk penyembuhan badan kita saja. Jadi yang dipandang tidak cuma badan. Jadi kalau berdasarkan akar ilmunya dari dulu, kalau badan itu perlu harmoni. Badan kita itu harus harmoni antara lingkungan, kemudian antara juga dari lingkungan kita, kemudian sisi sosial kita, dan sisi spiritual kita. Jadi sakit itu prinsipnya sehat adalah semuanya harus seimbang antara badan, lingkungan, dan pikiran lah. Kalau lebih mudahnya
di antara fisik, pikiran, dan lingkungan. Ada banyak nih contoh tradisional Chinese medicine dari zaman dulu. Selain akupunktur, jadi ada yang herbal Chinese herbs gitu, herbal. Sebenarnya kita juga punya sih. Kita kan Indonesia banyak tanaman-tanaman obat ya. Ada tanaman jamu-jamuan, terus juga dari rempah-rempah. Itu semua kalau bisa diolah, bisa dimanfaatkan, bisa jadi untuk penyembuhan juga, untuk bikin badan jadi lebih sehat. Ya ini kalau suka nonton film-film zaman dulu atau serial-serial Korea kan, gambar bentuk tampilan dokternya atau penyehatnya, tabibnya ya seperti ini ya. Kemudian ada lagi nih istilah akupunktur medik. Nah, jadi sekarang akupunktur itu ada dokternya, ada pendidikan, ada kurikulumnya, pendidikannya. Makanya kita sebutnya akupunktur medis. Jadi akupunktur yang dasarnya ilmu medis. Menurut American Board of Medical Acupuncture, artinya adalah akupunktur medik itu adalah disiplin ilmu kedokteran yang memiliki dasar pengetahuan yang mencakup integrasi ilmu akupunktur dari berbagai ilmu tradisional menjadi ilmu biomedik kontemporer. Agak tinggi bahasanya. Jadi kalau dilihat poin-poinnya adalah akupunktur medik itu bedanya apa sih sama yang tradisional? Nah, kalau akupunktur medis itu basisnya adalah ilmu biomedik. Ilmu biomedik itu seperti anatomi, fisiologi. Jadi ada patofisiologi, ada pengetahuan tentang penyakit. Kemudian dia harus sesuai dengan evidence-based medicine. Ini maksudnya adalah ada dasarnya. Kenapa dilakukan akupunktur di titik itu, kenapa digunakan jarum, kenapa digunakan laser, perlu berapa lama terapinya. Nah, itu semua harus ada dasar jurnal ilmiahnya. Sekarang ini sejak zaman pandemi kan kita sudah sering ya dengar uji klinis fase 3, uji klinis fase 2 tentang vaksin ini. Nah, uji klinis itu termasuk salah satu evidence-based medicine. Jadi kalau dalam dunia kedokteran, kita tuh tidak boleh memberikan terapi suka-sukanya kita. Atau tergantung permintaan pasien tuh nggak bisa. Jadi kita harus berpikir, kenapa nih saya harus akupunkturnya tusuknya di kepala, titiknya di kepala. Oh, karena sudah ada nih risetnya, kalau tusuk di kepala ternyata dia mengeluarkan hormon ini, dia menstimulasi enzim ini, sehingga bagus bisa untuk penyembuhan penyakit ini. Sama dengan tadi kalau kita bahas tentang kecantikan, tentang kulit nih, kolagen. Kenapa tadi Dokter Dewi bilang serum yang gold itu bisa untuk stimulasi kolagen, untuk mencegah proses aging, karena di situ sudah ada penelitiannya kalau isi dari serum-serum itu bahan-bahannya memang setelah diteliti dia bagus nih, bisa stimulasi kolagen lebih cepat, bisa mempertahankan kolagennya jadi lebih lama. Nah, kemudian akupunktur medis itu harus dilakukan oleh dokter atau dokter spesialis akupunktur medis. Jadi kenapa harus dokter? Karena dia harus belajar anatomi, harus belajar fisiologi. Kenapa penting dia belajar anatomi? Karena kalau akupunktur pakai jarum, itu tidak boleh asal tusuk-tusuk aja. Oh, tusuk aja nih di punggung. Tapi dia nggak ngerti anatomi, karena di balik tulang punggung, otot itu ada organ paru-paru yang kalau misalnya tertusuk sama jarum, itu efeknya bisa bahaya, bisa bikin sesak napas, bisa langsung masuk ke IGD atau ICU gitu. Atau, udah pakai jarum yang 10 cm aja, padahal yang mau ditusuk anak-anak misalnya, kan itu juga nggak boleh. Jadi harus ada semua yang digunakan, harus ada dasarnya. Harus bisa dijawab secara ilmiah kenapa menggunakan ini, kenapa pilihnya ini gitu. Kemudian penegakan diagnosisnya berdasarkan pemeriksaan diagnosis kedokteran. Jadi sama dengan dokter-dokter yang lain, dengan rumah sakit. Kadang kita juga perlu nih, saya juga perlu, atau Dokter Dewi lagi akupunktur juga perlu. Misalnya ada pasien datang sakit pinggang, punggung bawah sakit, ada nyeri menjalar ke kaki. Mana Pak hasil ronsennya? Mana Bu, ada di MRI enggak? Oh, pasiennya nih sakit gula, mana hasil labnya, pernah periksa lab? Nah, maksudnya itu. Jadi pemeriksaannya harus, diagnosisnya harus ada
butuh pemeriksaan penunjang yang lain. Kemudian ya udah pasti tata laksananya berdasarkan ilmu kedokteran. Ya nggak sampai kayak di gambar ini juga ya, sambil akupunktur pasien terus sambil baca buku gitu. Itu juga agak menyeramkan. Nah, ada pendidikan kedokteran akupunkturnya. Jadi berdasarkan standar pendidikan dari Konsil Kedokteran Indonesia. Ini juga tadi bedanya, ini beda antara akupunktur yang dilakukan oleh dokter dan dokter spesialis akupunktur medis. Sebenarnya sih semuanya hampir sama. Tujuannya hampir sama seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya. Cuma kalau misalnya dibedakan dengan akupunktur yang dilakukan oleh bukan dokter, biasanya tuh mereka pakai basis ilmunya adalah ilmu tradisional. Jadi kalau misalnya saya nih diagnosis pasiennya misalnya hiperpigmentasi, ada flek nih datang pasien untuk estetik akupunktur, jadi pas dilihat oh ada hiperpigmentasi, ada pigmen, kemudian ada kerutan di daerah dahi, ada wrinkle, ada kantong mata. Nah itu adalah diagnosis medis yang digunakan oleh dokter. Tapi kalau misalnya pelakunya bukan dokter, operatornya bukan dokter, biasanya diagnosisnya adalah berdasarkan yin dan yang, kemudian ada unsur api, tanah, qi, energi gitu. Bedanya di situ. Walaupun misalnya pakai jarum akupunktur yang sama, titiknya sama, tapi dasar ilmu terapinya beda. Nah, akupunktur medis itu adalah pelayanan kesehatan yang hanya ada di rumah sakit tipe A, B, C, kemudian di beberapa puskesmas ada, tapi sayangnya di Pekanbaru, di Riau belum ada. Yang resmi ada akupunkturnya, kemudian bisa di klinik utama atau pratama, praktek dokter atau praktek pribadi. Kayak di rumah sakit ada, atau di sini, di prakteknya Dokter Dewi ada nih akupunktur. Ini juga salah satu perbedaan akupunktur yang dilakukan oleh dokter atau yang non-dokter adalah kalau kita operatornya dokter, kita bisa bekerja sama dengan dokter atau dokter spesialis bidang lain. Jadi misalnya dokter Dewi bisa merujuk pasien ke dokter spesialis yang lain, atau dokter spesialis yang lain bisa merujuk pasien ke saya, misalnya dengan yang punya kondisi atau kasus tertentu. Misalnya pasien ini obatnya udah sampai 12 biji nih, tapi mau ditambah obat lagi kan, ada yang perlu dipertimbangkan dari sanggup nggak nih badannya terima, pasiennya juga patuh nggak dengan obat-obatnya. Akhirnya ya udah Pak, dibarengin akupunktur supaya penyembuhannya jadi lebih cepat. Kemudian bisa bergabung juga dalam tim perawatan pasien. Biasanya saya sering dimintain akupunktur, sering dimintain konsul untuk pasien-pasien yang ada di ICU atau yang ada di ruang rawat inap. Nah, ini yang jadi masalah dijamin oleh asuransi kesehatan. Beberapa asuransi yang menjamin untuk tindakan dari akupunktur. Oh, dulu kalau nggak salah sekitar tahun 2014, itu akupunktur dijamin oleh BPJS. Tapi entah mengapa, 1 tahun setelahnya di-pending sama BPJS-nya. Ini beberapa yang contohnya yang saya lakukan di rumah sakit, ada yang di poli dan ada yang di ruang rawat inap. Kemudian juga untuk berbagai kegiatan ilmiah. Nah, ini dia gongnya hari ini adalah tik akupunktur. Jadi akupunktur yang tujuannya untuk kecantikan, untuk estetik. Ini kita lihat di gambar perbedaan antara umur 26, ini anaknya, sisi sebelah kirinya umur 60 ibunya. Jadi kelihatan ya bedanya, tadi juga udah dijelaskan oleh Dokter Dewi, ada di mana-mana aja nih. Mulai dari struktur kulitnya, kemudian kerutannya, dan lain-lain. Kosmetik akupunktur itu apa? Nah, kosmetik akupunktur itu adalah akupunktur facelift. Jadi sebetulnya dia bukan tindakan operasi, adalah non-surgical prosedur untuk rejuvenasi, untuk memperbaharui dan untuk revitalisasi keseluruhan tubuh. Jadi tidak hanya di kulit wajah, tapi seluruh tubuh juga harus di-maintain untuk kesehatannya.
secara garis besar dia untuk meningkatkan peredaran darah, untuk sirkulasi energi, untuk memberi makan nutrisi kulit, meningkatkan produksi kolagen, sehingga untuk garis-garis halus atau kerutannya atau segala macam permasalahan anti-agingnya tadi bisa lumayan dihambat. Temanya sekarang adalah kolagen. Tadi sebetulnya sudah dibahas juga oleh Dr. Dewi, jadi kolagen itu termasuk jaringan penyambung sebetulnya, jaringan ikat konektif tisu. Jadi garis besarnya adalah jaringan penyambung atau konektif tisu itu. Itu merupakan jaringan yang ada di seluruh tubuh kita. Jadi jaringan ikat ini, jaringan penyambung ini tidak hanya ada di kulit, jadi dia ada di mana-mana, ada di tulang, di darah, di tulang rawan, di jaringan lemak, ada yang juga di melapisi organ, ada yang di dalam organ. Fungsinya adalah untuk memberikan struktur atau untuk memberikan struktur dan support, dan juga fungsinya untuk proteksi di seluruh tubuh. Ada 3 komponen utama dari jaringan penunjang tadi, connective tissue itu. Yang pertama adalah substansi dasar, yang kedua fibers atau serat, dan yang ketiga ada sel-selnya. Substansi dasar ini kandungan airnya tinggi. Fungsinya adalah sebagai lem, jadi perekat antar sel-sel tubuh kita. Itulah makanya kenapa kita harus minum dengan jumlah air yang cukup setiap hari. Kemudian yang kedua ada fiber atau serat. Kolagen termasuk di sini, serat. Ada 3 jenis serat atau fibers selain kolagen, yaitu ada retikuler dan elastin. Nah, kolagen ini yang paling kuat, selnya paling besar, dia paling kuat. Kemudian retikuler yang lebih halus, elastin yang lebih tipis. Inilah yang bisa membuat tuh fungsi kulit kita bisa meregang, bisa tertarik, bisa balik lagi. Jadi hampir seperti karet ya, menyesuaikan dengan apa yang kita lakukan. Ini contoh connective tissue yang ada di tubuh. Ada banyak. Kalau kita ngomongin kolagen, kita tidak cuma bicara tentang kulit, kita bicara tentang yang lain-lain, tentang seluruh tubuh. Jadi kolagen tidak hanya perlu untuk kulit, tapi juga perlu untuk darah, untuk sel-sel darah, perlu juga untuk tulang rawan kita, perlu juga untuk tulang, perlu juga untuk sel-sel lemak. Ini kalau misalnya kita lihat di mikroskop, kira-kira ilustrasinya seperti itu. Semua saling bersatu untuk bekerja untuk tujuan struktur dan proteksi tubuh kita tadi. Kolagen itu secara garis besar, secara keseluruhan tuh sebetulnya ada 28 tipe di tubuh, di badan kita. Ada 4 yang paling sering, yang paling utama adalah 4 tipe utama. Tipe 1 itu yang lebih kuat, fleksibel, kuat gitu. Nah, dia adanya di tendon, di ligamen, di tulang, di kornea, di kulit juga ada, kemudian di gigi. Kemudian yang tipe 2 sama adanya lebih banyak ditemukan di tulang belakang untuk sel-sel tulang kita. Nah, yang tipe 3 ini yang paling sering ditemukan di kulit dan pembuluh darah. Kemudian tipe 4 juga ada di telinga, ada di lensa mata. Jadi banyak. Jadi kolagen itu mulai sekarang kita harus berubah nih cara memandangnya. Jadi kolagen itu tidak hanya diperlukan untuk kulit. Kalau dibandingkan dengan organ yang lainnya, pembuluh darah jauh lebih penting daripada kulit kan, karena pembuluh darah yang untuk ke seluruh tubuh nih, nganterin makanan, nganterin oksigen, itu juga penting karena kalau nggak ada, kalau tulangnya nggak kuat, mau susah, jalan susah, mau sholat susah, mau olahraga apa lagi gitu. Jadi mulai sekarang kita kalau mau butuh asupan kolagen atau tindakan yang membutuhkan untuk tujuan stimulasi kolagen, kita harus berpikir seluruh tubuh dari kepala sampai kaki. Nah, ini contohnya nih, tadi juga sudah ada. Kalau di bawah mikroskop dia seperti ini, jadi dia kayak serat-serat, semuanya bersilangan, ada yang sejajar,
tujuannya tuh cuma satu, cuma untuk jadi membentuk struktur, kemudian untuk support badan kita, dan untuk proteksi dari kuman, dari peregangan atau olahraga berat yang butuh peregangan gitu. Itu semua fungsinya ada di jaringan ikat tadi, itu kolagen, retikuler, sama elastin. Olahraga juga butuh tuh kolagen. Nah ini tadi ada juga di slide-nya Dr. Dewi perbedaan antara kulit yang masih muda sama yang sudah aging. Kita bisa lihat nih jaringan kolagennya, yang di sebelah kirinya lebih tebal, sebelah kanan sudah mulai tipis. Kemudian juga ada serat elastinnya, yang di sebelah kiri masih nyambung semua, bagus. Yang sebelah kanan sudah mulai putus-putus. Nah, ini agak narsis sedikit sih. Diri sendiri akupuntur. Gak masalah ya, karena kalau harus ini pasien harus ada pasien. Kemudian kita masuk ke akupunturnya. Nah, akupunturnya sebetulnya bisa nggak sih untuk bantu stimulasi kolagen? Ini kira-kira ilustrasi jarum akupuntur yang ditusukkan ke dalam kulit. Ini mungkin pakai jarum yang panjangnya sekitar 2 sampai 2,5 cm. Ini ada lapisan kulit di atas. Kemudian yang merah di bawah itu adalah muscle-nya, ototnya. Ini kira-kira ilustrasi cara kerjanya akupuntur. Jadi kenapa akupuntur di tangan bisa untuk menyembuhin sakit kepala. Nah, kira-kira begini jalannya. Jadi dari tangan dia ke tulang belakang naik ke atas ke otak, kemudian turun lagi. Tergantung nanti titik mana yang mau distimulasi dan tujuannya apa. Ya, ini agak ribet sedikit, kita skip aja. Nah, jadi akupunktur itu sebetulnya tidak hanya menggunakan jarum, jadi ada beberapa alat yang bisa dipakai atau teknik untuk tindakan akupunktur. Yang pertama, yang paling sering kita tahu adalah jarum. Kemudian ada moxibusi. Moxibusi ini adalah stimulasi termal akupunktur menggunakan panas. Mungkin ada yang pernah akupunktur di klinik Dr. Dewi atau di mana habis di akupunktur terus dikasih pemanas atau kayak di fisioterapi yang dipanasin gitu. Nah, kemudian ada laser akupunktur, ini tanpa jarum, dia ditempel aja, kemudian nanti ada dosis lasernya, ada sinarnya, waktunya, segala macam. Terus ada juga akupunktur benang, tanam benangnya dilakukan di titik-titik, hanya di titik-titik akupunktur. Ada injeksi juga, akupunktur, tapi pemakaiannya semua disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Ini yang terjadi. Khusus untuk stimulasi kolagen, segambar sebelah, ini A, B, C, D, E, F ini adalah secara mikroskopisnya, sel-selnya. Nah, kemudian ini ilustrasinya yang GH. Yang di G itu adalah waktu awal ditusukkan jarum. Ini reaksi lokal yang terjadi di sekitar jarum. Yang kuning-kuning ini adalah serat kolagennya. Nah, begitu diberikan stimulasi di jarum akupunkturnya, bisa stimulasi manual atau listrik atau laser atau benang misalnya. Nah, kita lihat ada reaksi dari serat kolagennya di sebelah kanan, di gambar yang H. Serat kolagennya mulai ngumpul dan mulai terbentuk lebih banyak. Beberapa penelitian akupunktur yang dilakukan di seluruh dunia. Saya ngambil beberapa yang untuk kulit atau estetik. Secara garis besar, dia berfungsi untuk meningkatkan sirkulasi darah, kemudian untuk mengurangi garis-garis halus dan kerutan. Ini tadi yang kolagen, elastin, serat retikulernya. Kemudian juga selain itu untuk meningkatkan elastisitas dari ototnya. Karena selain dari kolagen dan kawan-kawannya, otot juga harus di-maintain. Jangan lupa otot juga harus
diperlakukan dengan sangat baik. Kemudian untuk tonus ototnya, tonus otot ini gimana ya menjelaskannya? Pokoknya untuk ototnya lah, fungsi kontraksi, fungsi relaksasi gitu. Nah, ini juga sistematik dari kosmetik, dari akupunktur kosmetik, memang dari hasil penelitian ini kalau akupunktur itu aman dilakukan untuk tujuan kosmetik, efek sampingnya minimal, kemudian hasilnya juga sangat baik. Nah, ini juga dilakukan penelitian efek akupunktur pada kulit dan otot, terutama pada aliran darahnya pada orang sehat. Jadi, tidak hanya orang sakit atau yang ada keluhan yang bisa diakupunktur. Dari umur 20-an, dari umur 18-an, belasan tahun, mau diakupunktur untuk menjaga juga nggak ada masalah. Boleh-boleh aja. Kemudian, ini tadi efek thread embedding acupuncture. Kalau kami di akupunktur bilangnya TEA, thread embedding acupuncture. Jadi untuk penelitiannya untuk wrinkles, untuk kerutan. Ini cuma sepotong, sebetulnya ini ada banyak nih kerutannya. Dia bikin penelitiannya untuk di seluruh wajah, jadi untuk di bawah mata, kantong mata, untuk smile line, untuk pipi, untuk yang pokoknya seluruh wajah. Ini juga akupunktur yang dari Korea nih. Hasilnya juga bagus. Kalau saya baca Jaesang Acupuncture ini mirip-mirip kayak MTS nih, microneedle atau dermapen tuh mirip-mirip. Ini contohnya penggunaan laser akupunktur tanpa nyeri, tanpa jarum. Jadi yang takut jarum bisa di laser. Ini yang dengan jarum. Ini untuk scar. Tadi juga kita lihat scar itu juga perlu jaringan ikat juga. Jadi kita untuk simulasi scar jaringan ikatnya. Ini kalau dilihat agak serem sih ya karena agak banyak jarumnya. Tapi mungkin karena di zoom aja sih. Kemudian ini yang benang, akupunktur benang. Ini mungkin udah banyak nih yang tahu, pasti juga sudah banyak di YouTube juga banyak. Tapi memang kita harus hati-hati kalau kita lihat YouTube atau lihat media sosial. Lihat dulu yang mengerjakan siapa. Itu yang penting, sumbernya valid atau enggak, aman atau enggak. Ini sudah yang terakhir dari saya. Sekilas tentang akupunktur untuk kecantikan kosmetik. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan, ada yang kurang jelas juga silakan. Salam sehat untuk kita semua. Tetap patuhi protokol kesehatan karena libur ini kayaknya mungkin 1-2 minggu lagi angka ininya akan naik. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat, makan makanan yang bergizi, istirahat cukup, dan tetap positive thinking ya, biar nggak stres. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Mbak Rani. Terima kasih Mbak Rani.